Halo guys, welcome to my YouTube channel. Oke, di video kali ini aku mau bahas teori dari episode baru Miraculous yang berjudul Noe. Dan juga sekaligus mau cerita tentang alur cerita Miraculous Tokyo. Yeay. Oke, teori dari episode yang berjudul Noe itu dimana kita semua pasti dibuat terkejut ya, bahwa ternyata mamanya si Chloe Bourgeois itu ternyata punya kakak laki-laki yang bernama Noe. Udah Zoe, Chloe, Noe, ujungnya ter-oe-oe ya, ter-oe-oe. Apa lagi yang di-oe-oe-kan lagi ya. Dan kayaknya si Noe ini apa sih manggilnya tuh, aku lupa. Ini menjadi peran penting dan mungkin menjadi penggantinya Chloe. Aku kira si cowok siapa tuh namanya yang rambutnya blonde itu kan awalnya kan si suka ngebully si Zoe, tapi ternyata ada yang lebih parah, yaitu kakaknya Chloe dan kayaknya saudara tirinya si Zoe lagi. Bukan hanya itu, reporter berita yang sering kita lihat aja sampai kayaknya mau disingkirkan, tapi hampir disingkirkan. Untung aja akhirnya kembali lagi ya. Walaupun kayaknya juga si Noe ini masih merencanakan sesuatu yang lebih besar dan mungkin bisa juga untuk menyingkirkan Ladybug. Dan di endingnya itu Marinette sini udah was-was, udah kayak waspada banget dia terhadap si Noe ini, karena kayaknya si Marinette ini tahu kalau misalkan si Noe ini merencanakan sesuatu. Dan tolong kalian yang udah nonton episode ini, tolong gimana sih cara bacanya itu tuh si Noe ini nih. Sekarang aku mau bahas tentang Miraculous World of Tokyo. Oke, kita langsung aja bahas alur ceritanya. Oke, awal-awal kita lihat kebucinan Felix dan Kagami, yaitu Filigami, yang dimana mereka tuh berpamitan untuk pergi alias LDRan, tapi agak lain LDRannya. Pamitnya tuh biasanya kok orang-orang kan kau bucikan di bandara atau di telepon ya kan, tapi ini minta izinnya sambil terbang menggunakan kekuatan tambahan yang udah aku bahas di video sebelumnya. Kalau semua pahlawan super itu bakal punya kekuatan tambahan seperti air, api, udara, apa lagi ya, pokoknya kekuatan tambahan gitulah. Oke, lanjut. Setelah Kagami berpamitan dengan pacar yaitu Felix, akhirnya Kagami pun menjemput Marinette dan meminta bantuan kepada Marinette untuk menyelamatkan Tokyo, karena Tokyo itu dalam bahaya besar, sampai-sampai masuk ke beritanya di dalam Paris. Akhirnya setelah omongan yang cukup panjang ya, akhirnya Marinette pun ikut ke Tokyo bareng Kagami. Dan sebelumnya dia minta izin walaupun udah berangkat, harusnya sebelum berangkat ya. Walaupun ini udah berangkat, baru langsung minta izin ke orang tuanya Marinette. Dan awalnya kan orang tuanya si Marinette ini bilang kalau harga tiket ke Tokyo tuh pasti mahal ya kan. Tapi untungnya sih Kagami punya jet pribadi, kayaknya Kagami orang kaya banget deh ya. Tapi sayangnya, mohon maaf, itu harusnya bawa baju dulu nggak sih. Tapi untungnya ada bahan-bahan untuk membuat baju walaupun cuma jaket, dan kayaknya cuman original doang ya stylenya. Di season 1 sampai season 5 itu udah original. Dan ini kayaknya juga diperlihatkan bagaimana Kagami udah berubah juga penampilan dia, yang rambutnya pendek malah makin pendek lagi. Oke, lanjut. Dan pertengahan obrolan itu tuh Kagami ngasih tahu kalau Marinette
itu tuh harus bantuin dia untuk nyampetin ke Tokyo itu. Temen-temennya bahkan dari Tokyo tuh kan banyak yang suportif banget ke Kagami, tapi kayaknya Kagami nggak respon karena dia kayak introvert ya lebih tepatnya ya. Jadi kayaknya kadang dia diem dulu. Dan juga ada sesuatu juga Kagami sembunyiin, yaitu ada sebuah surat yang Kagami pegang, tapi kayaknya Madrid juga udah curiga itu dari awal ya. Kayak Kagami ini kayaknya bikin sesuatu gitu loh. Oke, lanjut. Dan setelah sampailah di bandara di Tokyo, akhirnya mereka berdua pun naik taksi, 2 orang ya, naik taksi, dan mereka ngobrol lah cerita-cerita bagaimana pindahan Prancis itu tuh, gimana baiknya buruknya mungkin ya, atau obrolannya pakai bahasa Prancis sih nggak ngerti aku. Oke, lanjut. Akhirnya mereka sampai ke rumah neneknya Kagami, dan akhirnya mereka sampai lah istirahat lah ya, capek. Walaupun kayak Marinette nih kayaknya nggak terlalu tahu etika-etika di Jepang tuh kayak gimana gitu. Dan juga kan aku lupa ngomong kalau sebenarnya kan Marinette kan nggak terlalu mengerti semua bahasa, tapi akhirnya Tiki dengan inisiatifnya langsung masuk ke Miraculousnya untuk mentranslitkannya. Oh, transit jalan nggak sih? Lanjut, kita diperkenalkan beberapa pahlawan super, ada juga mantan pacar Kagami, dan juga beberapa teman kayaknya itu pahlawan supernya ya kan. Kalau dari ceritanya itu tuh pahlawan super dengan kekuatan zodiak gitu. Tapi mah aku melihatnya kayak Power Ranger, jujur kayak Power Ranger gitu. Dan juga kita diperlihatkan kalau pahlawan supernya tuh ya lumayan lah, bagus-bagus lah ya. Tapi kayaknya setiap negara itu tuh pasti punya pahlawan supernya tersendiri. Kalau Indonesia pahlawan supernya apa ya? Dan akhirnya pas udah pulang, maksudnya ya ditunjukin lah kamar Kagami. Tapi sebelum itu kan dikasih makanan dulu ya, makanan yang belum pernah Marinette rasain, itu kayak dorayaki atau pokoknya makanan khas Jepang lah ya. Dan akhirnya ya neneknya Kagami cerita-cerita lah tentang Kagami ini sebelumnya kayak gimana ya kan. Walaupun dia anaknya introvert awalnya, tapi sekarang udah jadi extrovert banget. Dan akhirnya mereka pun langsung diajak mandi, apa namanya itu yang biasa tradisi orang Jepang tuh, pemandian air panas nggak sih nama itu. Dan akhirnya mereka juga saling curhat pertemuan pertama kali. Dan juga kita diperlihatkan bahwa Kagami itu punya mantan pacar yang namanya tuh Kazuno. Dia tuh juga emang sebenarnya naksir sih sama Kagami ya kayaknya. Tapi kayaknya si Kagami ini ya gimana ya, kayak malu-malu atau gimana gitu. Tapi ngerasa kalau si Kazuno tuh cocok sama si temennya lain, nah itu namanya Miki kalau nggak salah namanya. Nah, di tengah obrolan Kagami dan Marinette ini pas lagi mandi, maksudnya berendam air panas itu, tiba-tiba tuh ada monster yang disebut kaiju gitu. Itu langsung lah mereka kan berubah langsung ke langit, dan mereka menyaksikan langsung kalau ada monster yang menyeramkan yang menyerang warga warga Tokyo, warga Jepang, yang membuat kita bisa dilihatkan bahwa ada pahlawan dari Jepang juga menyelamatkan warganya ya. Akhirnya mereka lah yang lihat, tapi Ladybug dan Ryuko itu ya masih menyusun strategi yang dimana kita harus membantu mereka. Dan seperti biasa Ladybug menggunakan kekuatannya, dan kayak Ladybug itu tuh berpikir kalau
mereka tuh harus kembali, padahal kenyataannya kan itu situasinya dalam darurat dan gawat banget ya, pagi pas malam-malam. Dan tetap aja si Riko tuh tetap paksa harus nolong mereka semua. Tapi untungnya lagi bak cerdas, jadinya ya tahu lah kalau sebenarnya kaiju itu tuh sebenarnya ada manusia di dalamnya. Jadi ya untung aja dari kalau enggak ya bakal si itu korbannya tuh untungnya bisa dibalikin lagi. Dan akhirnya ya mereka kenalan lah ya satu sama lain ya kan. Dan nggak sampai situ, dan akhirnya mereka awalnya kan ragu-ragu sama Ladybug nih, kok bisa memperbaiki semua malah bikin hancur lagi, padahal kenyataannya nggak gitu. Mungkin si cewek rambut kuning namanya kalau nggak salah Miki ya, kalau nggak salah ya, itu tuh ya akhirnya ragu-ragu, awalnya ragu-ragu tapi akhirnya ya percaya lah, karena kan Ladybug kan nggak pernah bohong ya kan, kecuali data rahasianya kan. Dan itulah sebabnya Kagami meminta Marinette untuk menolongnya menyelamatkan Tokyo, karena kan cuma dia satu-satunya yang bisa memperbaiki keadaan kehancuran yang disebabkan oleh penjahat super. Singkat cerita, Marinette nggak apa ya namanya, nggak ngebangunin Kagami ya, lebih tepatnya sebelum dia mempersatukan Kagami dengan teman-temannya lagi. Karena kan awalnya kan si Marinette ini kayak masa kasihan gitu, kok Kagami ini nggak pernah berteman ya kan, apalagi kan di Tokyo kan punya banyak teman aslinya dia gitu. Cuman ya dianya kayak tahu sendiri lah ya kan, introvert. Dan akhirnya Marinette sengaja mengirim pesan ke teman-teman Kagami melalui HP-nya Kagami, dan langsung lah itu si Marinette-nya tuh ngirim pesan dengan badan tinggi juga sih mentranslitkannya. Dan siapapun yang bakal terkejut atau dengar kalau Kagami itu udah balik ke Jepang lagi, pasti dapat sogokan ya kayaknya, sogokan dorayaki gratis Dan akhirnya keesokan paginya itu tuh, bukan keesokan pagi, emang udah pagi sih, pas paginya itu tuh lah kan langsung ada tuh neneknya Kagami untuk meminta bantuan Marinette dan Kagami. Akhirnya dibangunkanlah dengan cara khusus Marinette penceng, langsung membangunkan Kagami dengan sebar-barnya itu. Lanjutlah si Kagami, Marinette dan neneknya ini nih, nggak ada kayaknya tantenya juga nggak sih, ada tantenya atau siapa aku nggak tahu itu siapanya Kagami. Apa yang jelas mereka ke pasar dan akhirnya ketemu lah teman-temannya, aku lupa juga siapa aja namanya, dan diperkenalkanlah satu-satu langsung ya ke Marinette. Dan juga akhirnya mereka berteman dan bla 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 bla. Akhirnya ya Miki sama Marinette ini nih itu mau jemput si Kazuno, walaupun sebenarnya Kazuno ini kayaknya masih nggak bisa move on lah, lebih tepatnya ke Kagami. Tapi akhirnya mereka sadar kalau sebenarnya Kazuno tuh suka sama Miki kayaknya ya. Dan bukan cuman itu, adegan deja vu pun terjadi pas Kazuno tuh datang ke rumahnya. Dan tau lah deja vu-nya ya kan, yang episode 1 Miraculous Ladybug buat kalian yang nonton. Nah itu terjadi lagi di Bagus Tokyo, dan itu di depan Marinette langsung lah adegannya tuh airat. Dan lagi-lagi ada kaiju korban lagi, dan korbannya bukan cuma satu tapi ini rombongan jatuhnya tuh rombongan, kayak apa ya, kilas sendiri. Dan sekilas Marinette bisa melihat langsung perubahannya si Kazuno sama si Miki secara langsung, dan itu membuat Marinette kagum perubahannya itu tuh. Dan si monster-monster kaiju ini ya menyerang pasar di mana tempat neneknya Kagami ini berjualan nggak sih, ya nggak sih, kebetulan. Dan
Itu pun pas mereka, maksudnya Kazuno sama Miki ini pergi, akhirnya Marinette pun berubah menjadi Ladybug untuk ajar ketahuannya. Dan juga itu Kaiju nyerang Kagami sama Nenek, dan juga Kagami nggak punya pilihan selain berubah di depan teman-temannya termasuk neneknya, yang akhirnya semua itu pada kaget ternyata Ryuko itu tuh adalah Kagami Tsurugi. Singkat cerita, Ryuko, Ladybug, dan Kazuno tiba-tiba terpental mereka di 3 tempat. Dan Ladybug sendiri meminta Kagami alias Ryuko ini untuk menjelaskan semuanya ke Kazuno kenapa dia tuh udah nggak pernah kontakan lagi ke Kazuno. Akhirnya itu, dan adegannya itu bikin terharu banget ya, terharu banget sampai aku tuh nangis banget pas aku lihat itu tuh kayak jujur aku itu bikin nangis banget ya. Bikin nangis tuh pas adegan Kagami ngungkapin semuanya ke Kazuno itu. Masih keinget yang itu. Dan itu tuh bikin gak bisa lupa, walaupun itu baru kemarin, tapi aku masih gak bisa lupa sama itu ya Allah. Oke, singkat cerita sih, Miki ini terinfeksi juga ke monster-monster itu tuh. Hampir aja itu apanya itu kayak Miracle sebuah tadi versi jam. Bukan jam yang kayak Paris itu bukan, tapi jam tangan lebih tepatnya ya. Hampir aja berakhir. Untungnya Miracle Ladybug pun langsung menyelesaikan semua masalah. Akhirnya terkalahkan juga. Dan akhirnya mereka pun merayakannya di pasar malam. Akhirnya, dan mereka cita-cita lah setelah kejadian itu dia cerita ke Marinette juga akhirnya. Dan salah satu temennya tuh yang pakai baju warna pink itu tuh aku nggak tahu namanya siapa, lupa. Itu tuh masih tahu kalau Ryuko tuh Kagami. Susun ditanya lamanya, kamu tahu nggak sih kalau Ryuko tuh Kagami gitu? Kayak gimana gitu kan, eksotis banget lah kalau teman sendiri ya kan, ada hal super. Untungnya banyak pura-pura nggak tahu ya, paling pura-pura nggak tahu lah. Dan kan di part ini tahu sendiri kan kalau pahlawan super itu nggak boleh diungkapin sama sekali penjahat, maksudnya pahlawan supernya itu, karena kalau sampai ketahuan, aduh bahaya banget ya kan. Sampai tahu lah ya, Kazuno sama Kagami masih sangat curhat lah, coba ya minta maaf lah ya, karena nggak pernah nari lagi gitu lah, nggak pernah nari lagi. Dan sekarang akhirnya mereka pun berteman. Dan akhirnya cerita, akhirnya Kagami punya style yang baru, walaupun cuma rambut dodong kayaknya yang berubah ya, tapi gak apa-apa lah, itu bagus banget itu. Dan aku tuh masih gak percaya itu tamatnya, tapi sekarang setiap episode atau apapun itu kayaknya Miracle's World itu tuh pasti ada ending secretnya. Ending secretnya tuh dimana Adrien harus melawan penjahat baru juga di New York. Dan kayaknya mungkin bisa aja ada Miracle's World of New York lagi versi kedua mungkin, atau entahlah. Dan mungkin itu juga kayaknya dari ramalan si Banix nggak sih, kita bisa dejavu lagi ke episode Time Tiger yang dimana Banix itu tuh ngasih tahu ke Ladybug, Cat Noir itu tuh kalau mereka tuh bakal ngalahin penjahat-penjahat yang aneh-aneh, tapi walaupun begitu pasti mereka tetap menang dong ya, kalau kalah ya kan. Oke, cukup sekian itu tadi pembahasan alur cerita Miracle's World of Tokyo. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke,
See you next time.